Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa video sebelumnya saya sudah menampilkan pendapat dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Baihaqi, Al-Laqani, Al-Baijuri, Imam Al-Iji, dan kitab Al-Iji seperti yang saya katakan sebelumnya dijadikan diktat kuliah untuk para mahasiswa Al-Azhar selama bertahun-tahun. Al-Iji tegas menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sesuatu yang bertempat. Dia tidak bisa dikatakan duduk di atas arsy. Sudah kita paparkan semuanya. Sebagai penguatan lanjutan, saya akan tampilkan pendapat dari seorang ulama yang sangat dikenal luas dalam dunia Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ini kitab yang sangat masyhur di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sampai sekarang masih banyak dikaji. Siapa yang tidak mengenal Al-Ghazali? Imam Ghazali digelari sebagai Hujjatul Islam. Kalau Anda ingin tahu bukti kebenaran Islam, lihatlah karya-karyanya Al-Ghazali. Sampai-sampai sosoknya disebut sebagai Hujjatul Islam atau bukti kebenaran ajaran Islam, ya. Saking besarnya kedudukan intelektual seorang Imam Ghazali. Apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad? Silahkan dibuka, cetakan Darul Basair, ya. Semua cetakan ada sebetulnya, cuma beda halaman aja. Halaman 260. Ad-Da'wah Ats-Tsaminah, klaim yang ke-8. Annallaha ta'ala munazzahun 'anil istiqrar 'alal 'arsy. Allah itu tersucikan dari kebertempatan di atas arsy. Jadi Imam Ghazali menolak kebertempatan Allah di atas arsy. Sebagaimana ulama-ulama yang lain juga menolak. Jadi bukan hal yang baru, ya. Hanya saja kita perlu meluruskan kekeliruan sebagian orang yang baca Quran dengan terjemahan versi Indonesia. Istawa itu artinya bersemayam. Salah. Kata Al-Ghazali, nadda'i annallaha ta'ala munazzahun an ayyusofa bil istiqrar 'alal 'arsy. Kita mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersucikan dari kebertempatan di atas arsy. Jelas sekali. Fa inna kulla mutamakkinin 'ala jismin wa mustaqirrin 'alaihi muqaddarun la mahala. Karena setiap sesuatu yang bertempat di atas jism seperti arsy atau langit atau apapun itu, segala sesuatu yang bertempat di atas jism dan menetap di atasnya itu memiliki ukuran. Pada akhirnya Tuhan akan menjadi sesuatu yang terukur gitu loh. Fa innahu imma yakuna akbara minhu, bisa jadi dia itu lebih besar, au asghar atau lebih kecil, au musawiyan atau setara dengan arsy. Kalau dikatakan Allah bertempat di atas arsy, kata Imam Ghazali, kemungkinannya ada 3. Imma dia itu lebih besar, atau lebih kecil, atau setara. Wa kullu dzalika la yakhlu an taqdir, dan semuanya itu tidak lepas dari pengukuran. Jadi pada akhirnya Tuhan menjadi sesuatu yang terukur gitu loh. Kalau seandainya dia bertempat. Saya ingin menjelaskan salah satu argumen beliau yang paling mudah, ya, untuk menolak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertempat di atas arsy. Kata Imam Ghazali, wa 'alal jumlah, kesimpulannya setelah dipaparkan 2 argumen di atasnya, wa 'alal jumlah, kesimpulannya, la yastaqirru 'alal jismi illa jismun. Tidaklah menetap di atas sebuah jisim kecuali jisim. Allah bukan jisim. Bukan jisim artinya bukan badan. Bukan sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian. Dia itu nggak bisa dikatakan punya tangan, punya kaki. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Makhluknya tersusun, Tuhan tidak tersusun. Karena sesuatu yang tersusun itu butuh dengan susunannya, saudara. Saya butuh dengan tangan saya, butuh dengan kaki saya, butuh dengan mata, bagian-bagian saya. Allah tidak punya rasa butuh itu. Karena kalau sesuatu itu punya kebutuhan, namanya bukan Tuhan. Batal sudah ketuhanannya. Tuhan tuh nggak mungkin tersusun. Kalau dikatakan Allah itu berada di atas arsy dalam arti bertempat begitu, maka pada akhirnya Anda akan menyebut Tuhan itu sebagai jism. Kata Imam Ghazali, tidaklah menetap di atas jism kecuali jism itu sendiri. Wala yahillu fi illa arad wa qad bana annahu ta'ala laysa bijismin wala arad. Dan sudah jelas bahwa Allah itu bukan jism, bukan arad. Pembahasannya panjang sekali. Fal yahtaju ila iqran hadhihi da'wa bi iqamatil burhan. Karena itu enggak perlu dibuktiin lagi. Bagi orang yang belajar akidah sebetulnya itu bukan sesuatu yang rumit untuk dibuktikan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mustahil bertempat. Satu kitab Al-Ghazali Iqtisad fil I'tiqad. Saya bawakan kitab yang lain, Al-Arba'in fi Usuluddin. Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali.
Apa yang dikatakan Imam Ghazali? Allah bertempat di atas arsy atau tidak? Dibuka halaman 21, cetakan Darul Muqattam Linnashr wa Tauzi'. Baik. Al-asl ats-tsani fit taqdis. Prinsip kedua tentang taqdis atau penyucian Allah dari hal-hal yang tidak layak. Lihat. Wa annahu laisa bijismin. Disebutkan lagi Allah itu bukan jisim, musawwarin yang memiliki bentuk. Wala jauharin mahdudin muqaddarin. Wa annahu la yumathilul ajsam. Dia tidak serupa dengan jisim la fit taqdir wala fi qabulil inqisam. Wa annahu laisa bijauharin wala tahilluhul jawahir wala bi'aradin wala tahilluhul a'rad. Bal la yumathilu mawjudan wa la yumathiluhu mawjud wa laysa kamitslihi syai' wa la huwa mithlu syai' wa annahu la yahudduhu al-miqdar wa la tahwihi al-aqtar wa la tuhitu bihi al-jihad wa la taktanifuhu as-samawat wa annahu mustawin 'alal 'arsy. Dengarkan ini. Mustawin 'alal 'arsy, dia itu beristiwa di atas arsy, 'alal wajhi alladhi qalahu. Sebagaimana yang dia katakan. Dia mustawi. Apakah Al-Ghazali menyebutkan Allah duduk? Tidak. Allah mustawi. Dan kita mengakui sifat istiwa itu. Wa bil ma'na alladhi aradahu, dan makna yang dia kehendaki. Ini contoh mazhab tafwid ya. Mazhab tafwid. Kita serahkan makna sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiwaan, dengan istiwa, munazzahan 'anil mumasati wal istiqrar. Istiwa yang tersucikan dari kebersentuhan dan kebertempatan. Jadi istawa, Ar-Rahman al-Arsy istawa, kata Al-Ghazali itu bukan bertempat, bukan berarti Tuhan itu bersentuhan dengan arsy, bukan berarti duduk, bukan. Juga tersucikan dari at-tamakkun, kebertempatan, wa tahawul, perpindahan, wal intiqal, perpindahan. La yahmiluhul arsy, dia tidak dibawa oleh arsy. Balil arsh wa hamalatuhu mahmuluna bilutfi qudratihi, tetapi arsh dan para penjaganya itu dikuasai oleh kekuasaannya, berada dalam kekuasaannya. Wa maqhurun fi qabdatihi. Lihat, walhasil mengatakan Ar-Rahman al-Arsy istawa tidak berarti Allah itu duduk di atas arsy. Al-Ghazali menyebutkan Allah itu mustahil karena dia bukan jism, dia bukan jauhar, dia bukan arad, dia beda dari makhluknya. Tidak bisa diliputi oleh makhluknya, justru dia menguasai seluruh makhluknya, dia beristiwa di atas arsy, bukan dalam arti mumassah, bersentuhan, istiqrar, menetap, tamakkun, bertempat, tahawul, berpindah, intiqal, tidak sama sekali. Sekarang dengan adanya penjelasan ini, ulama sunni berbagai lintas zaman menyebutkan Tuhan tidak bertempat. Lalu Anda yang menyebutkan Tuhan bertempat itu akidahnya dari mana dasarnya? Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat KAZEB dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman sahabat KAZEB, kita beralih terlebih dahulu daripada pembahasan nasab ya. Kita sekarang akan membahas tentang Harry Pratt. Ya, saya tahu kan Harry Pratt yang suka nyenggol-nyenggol ulama. Dulu pernah nyenggol ulama Kalimantan, Abah Guru Sekumpul. Pernah nyenggol Abah Uci. Pernah nyenggol Habib Lutfi. Dan juga pernah nyenggol Ustadz Adi Hidayat. Bahkan di-framing sedemikian rupa ceramah Ustadz Adi Hidayat. Bahkan dipotong, dijadikan bahan fitnahan dia. Jadi si Harry Pratt ini adalah seorang pemfitnah dari kalangan Khawarij. Dari kalangan Wahabi. Kira-kira begitu. Pokoknya Ustadz, kiai, ulama yang tidak sepemikiran dengan dia, yang tidak sepemikiran dengan pemikirannya dia, dengan otaknya dia, bukan sepemikiran dengan ulama, tapi yang tidak sepemikiran dengan dirinya, dengan dia, udah disesatkan. Ya, disesatkan pokoknya, dibantai habis-habisan, difitnah, diframing, dituduh sedemikian rupa. Kalau tidak sesuai dengan pemikiran dia. Sedangkan ulama-ulama yang dia komentarin, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang dia komentarin itu adalah sesuai dengan ajaran Rasulullah yang disampaikan oleh para ulama, sesuai dengan pemikiran para ulama-ulama terdahulu, sesuai dengan ulama-ulama salaf. Di antaranya Ustadz Nuruddin, Ustadz Adi Hidayat. Dulu disenggol habis-habisan kan? Kita tahu sendiri. Sekarang nyenggol Ustadz Adi, siapa? Ustadz Nuruddin. Masya Allah. Ustadz Nuruddin itu orangnya Masya Allah, kita lihat alimnya luar biasa. Sekarang dikomentarin orang yang aduh ya Allah ya,
Gitu. Jadi gini kira-kira. Yang komentarin itu di lantai 1, ya. Ya, levelnya ya, level 1 yang komentarin. Yang dikomentarin itu levelnya level 10. Yang nggak bakalan masuk, Besti, nggak bakalan masuk. Gitu, kira-kira. Bahkan si Harry Pratt itu selalu menentang para ulama-ulama terdahulu. Ya. Sedangkan Ustadz Nuruddin selalu membawa referensi, membawa kitab-kitab karya-karya ulama. Karya ulama itu sendiri yang bersumber dari Al-Quran. Seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Al-Ghazali. Coba lihat, kita tengok ya, tentang Allah di atas arsy. Menurut